Salam rahayu, salam damai, dan salam santun untuk saudara-saudariku dimanapun kalian berada. Di dalam vlog kali ini, saya ingin masih berbagi pengalaman, berbagi ilmu pengetahuan walaupun hanya sedikit, baik itu ilmu yang dapat di leluhur, bahkan di guru-guru saya, ya, terkait masalah ilmu keselamatan dunia dan akhirat. Di dalam vlog kali ini ada yang beda dari vlog-vlog sebelumnya, karena dimana di vlog kali ini saya ingin bertanya kepada saudara-saudariku yang menonton video ini. Nah, saudara-saudariku, Rasulullah atau junjungan kita pernah bersabda, dari 73 golongan umatku hanya satu yang selamat. Nah, apakah kita dari salah satu itu? Atau bahkan kita yang termasuk di dalam 72 itu? Nah, tapi saudara-saudariku, andai kata kalian merasa sudah yakin di golongan yang selamat itu, maka anggaplah saya masih di dalam 72 golongan itu. Ada yang beda di dalam vlog kali ini, di mana saya ingin bertanya ya kepada saudara-saudariku. Kemarin ada sahabat saya bertanya juga kepada saya. Nah, dan pertanyaannya ini sudah dibawanya kemana-mana, dibawanya ke guru-gurunya, bahkan tokoh-tokoh yang sudah dianggapnya mumpuni dalam ilmu kemulangan atau ilmu tauhid ini. Nah, pertanyaannya simpel sekali saudara-saudariku. Katanya seperti ini, apakah sembahyang dan sholat itu sama atau berbeda? Loh, saya langsung jawab, sembahyang itu setahu saya adalah bahasa Melayu, sementara sholat itu adalah bahasa Al-Quran. Jadi menurut saya sembahyang dan sholat itu adalah sama, ya. Nah, tapi katanya, apakah sembahyang itu bisa sambil berjalan kaki dan berkendaraan? Loh, kenapa kamu ngomong begitu? Saya bilang, katanya di dalam surat Al-Baqarah kalau nggak salah ayatnya itu 239 yang berbunyi, apabila engkau takut maka laksanakanlah sholat sambil berjalan kaki dan berkendaraan. Nih, sambil berjalan kaki dan berkendaraan. Apakah sembahyang bisa seperti ini sambil berkendaraan? Atau apakah sembahyang bisa sambil berjalan kaki? Dan apabila engkau telah aman, maka ingatlah Allah, di dalam surat Al-Baqarah seperti itu, saudara-saudariku. Jadi saya mencoba menjelaskan kepada beliau bahwasanya tafsiran seperti itu seperti ini kayaknya. Jadi saya bilang, pada saat kita berjalan itu adalah mungkin pada saat kita dalam perjalanan. Ya tentu kita pada saat melihat rumah ibadah, habis itu kita sembahyang atau sholat di sana. Nah, kemudian sambil berkendaraan itu saya bilang, ya pada saat kita di bus, ya pada saat kita di dalam pesawat, bahkan kita pada saat kita di dalam kapal sebagai penumpang, saudara-saudariku ya. Nah, jadi seperti itu, sembahyang itu seperti itu saya bilang. Lalu apa namanya? Ini jelas-jelas katanya di Al-Quran bahwa sambil berjalan kaki dan berkendaraan, artinya kita ini disuruh sambil berjalan kaki dan berkendaraan. Berkendaraan maksudnya di sini adalah kita lagi nyetir nih, kita lagi joki nih, tapi tetap sholat. Nah, itu pertanyaan sulit bagi saya menjawabnya, karena saya bukan ahli tafsir. Setahu saya seperti itu, saya bilang. Memang jelas juga ya di Al-Quran itu disuruh sambil berjalan kaki dan berkendaraan. Tuh garis besarnya, apabila engkau telah aman maka ingatlah Allah. Gampang gitu katanya. Mungkin sampai harus cari lagi, saya bilang, orang yang bisa menjelaskan masalah ini. Kalau saya belum paham, saya juga
Kalau saya sih beranggapan ya pemahaman saya sembahyang itu ya sholat itu hanya perbedaan bahasa aja sebenarnya di sini, saudara-saudariku. Ya, jangan terlalu dipermasalahkan. Kita tetap harus beribadah. Jangan enggak gitu. Mentang-mentang seperti ini lepas ibadah. Nabi aja sembahyang, sholat, ya kan? Kan begitu. Tapi perlu kita kaji lagi ini, saudara-saudariku. Saya juga tidak pernah membenarkan apa yang saya bicarakan ini. Pas saya salah, dia benar. Seperti itu. Ini juga kadang-kadang kita bertanya, ada tendensi meninggalkan sholat nih. Kamu ini tidak pernah sembahyang lagi, tidak pernah puasa lagi. Loh, kita ini bertanya, namanya kita bertanya ini pasti belum tahu, tolong dijelaskan. Ini malah kita dicap sesat lah, dicap kafir lah. Bagaimana caranya seperti ini gitu loh. Namanya orang bertanya ini pasti tidak tahu mau kemana arahnya. Tolong dijelaskan. Kalau memang ada penjelasan, jelaskan. Jangan mecap orang sebagai kafir lah, sebagai wahabi lah, wahdatul wujud lah. Jelaskan sejelas-jelasnya. Yang mana yang selamat itu? Apakah kalian yang selamat? Tolong jelaskan di mana keselamatan kalian itu. Ini orang bertanya disesatkan. Ya kan? Dijelaskan, dibimbing saudara-saudariku. Jangan sampai saya yang buta huruf ini sesat. Enak aja kalian masuk surga, saya masuk neraka karena tidak tahu tadi. Nah, tolong bimbing saya untuk masuk surga seperti kalian. Gitu nah. Dan semoga kita diberikan Allah rahmat, keselamatan dunia dan akhirat. Nah, itu saudara-saudariku. Jadi, pada hakikatnya pemahaman saya sampai saat ini ya sembahyangnya sholat. Nah, atau kata teman saya itu jangan kau bedakan, jangan kau samakan katanya. Papuyo ya papuyo, haruan ya haruan, bukan papuyo ya haruan, haruannya papuyo. Katanya seperti itu. Nah, saudara-saudariku dimanapun kalian berada, andai kata air laut ini dikumpulkan jadi tinta, kemudian daun-daun di sekitar kita rajut sampai menjadi kertas, belum lagi cukup untuk menuliskan ilmu Tuhan ini, saudara-saudariku. Baik, saya Datu Paring, salam rahayu, salam damai saudara-saudariku.